Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit. Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa dia timang-timang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya. Dan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit sudah melakukan pengkhianatan bersama-sama dukungan anggota DPR terhadap presiden dan terhadap negara. Terima kasih Bang Datuk Karni Ilyas. Ya, saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya, oke. Kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan? Saya jawab dibubarkan. Karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Ya. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ini bukunya Pak Mahfud MD dan siapapun yang menjadi tim reformasi kepolisian. Rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri. Studi kasus kopi sianida. Kalau ingin membenahi kepolisian, kasih contoh bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ya, itu kasus. Itu masih kasus Jessica yang divonis 20 tahun. Menjalani penjara 8 tahun. Dan di sel tikus 4 bulan. Saya tantang Pak Mahfud MD atau siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi jangan cuma lip service. Kalau kepada rakyat, cuma kasih judul YouTube saja langsung diperiksa. Kenapa Anda memberikan judul itu? YouTuber diperiksa. Aktivis diperiksa. Itu loh. Berani nggak? Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya, Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital Bareskrim Polri masih menipu di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian Polri masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata nggak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. Di Redshop dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan, sehingga tercipta narasi rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang software bawaan di VRTel View, bohong, hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Kasus berikutnya, buku merah di Tipex, disobek oleh penyidik kepolisian yang bertugas di KPK. Orang yang pertama di angkatannya, Akpol tahun 2000, dia menjadi jenderal tembus bintang 1. Sementara yang menerima hadiah Makayasa enggak. Orang yang baik justru nggak jadi apa-apa. Bagaimana membenahi ini kalau nggak dibubarkan saja?
Bang Karni, saya kira Bentar, masih Iya. panjang ini, Le. Makanya berani nggak tim reformasi Polri ini menangkap, memeriksa mafioso di dalam kepolisian ini? Itu tantangannya. Kalau cuma nanti lip service, berikutnya rakyat lupa, ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali untuk apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM50 ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama. Ya, bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu di forensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan nggak ada. Di mana fairness-nya kepolisian? Sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Seperti negara lain saja, inspektur utama kepolisian, inspektur ini kepolisian. Jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong mereka. Belum lagi masih kasus 50, KM50. Ya. Polisi memerintahkan menghapus jejak digital di HP di warga rest area KM50. CCTV-nya juga diperintah hapus. Genangan darahnya juga malah dibersihkan, bukan di polis lain. Rest areanya justru langsung dibubarkan, padahal baru setahun berdiri. Fiber optik 20 jam sebelum putus. Hanya anak kecil yang percaya itu. 20 jam sebelum kejadian 7 Januari 2020 putus. Tidak dianalisa seratnya, serat fiber optiknya benar nggak putus? Apakah digunting, dimakan tikus, kena petir? Tapi itu semua diterima hakim, karena hakim berpendirian kalau sudah keterangan dari kepolisian itu pasti benar. Inilah rusaknya kepolisian. Kasus Kanjuruhan 3 jam durasi video, 3 jam lebih durasi video, hilang di gate sekian itu dan di parkiran. Kerjaan siapa itu? Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe dan berikan komentar kalian, sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang saya sampaikan. Ya teman-teman, hari ini ada perbincangan panas yang mengguncang ruang publik, yaitu adanya drama ijazah dan tantangan besar bagi institusi penegak hukum kita. Ya teman-teman, kenapa masalah yang terlihat sederhana ini tidak kunjung selesai juga? Ya teman-teman, dari cuplikan video yang sudah kita saksikan bersama, ada beberapa poin penting yang menjadi pembahasan kali ini, yaitu yang pertama adanya krisis ketidakkepercayaan terhadap institusi. Ya teman-teman, dari poin pertama ini yang menarik perhatian kita adalah adanya kritik tajam terhadap profesionalisme kepolisian. Ya, ada desakan kuat agar Polri melakukan reformasi total. Bahkan muncul opini ekstrim bahwa jika tidak bisa diperbaiki, institusi ini lebih baik dibubarkan karena banyaknya oknum jenderal yang dinilai tidak berintegritas. Ya, di mana publik juga merindukan kepastian hukum yang tidak pandang bulu, bahkan terhadap mereka yang menjabat sebagai pemimpin. Di poin kedua teman-teman, adanya tantangan forensik digital dan kejujuran, di mana teman-teman dunia forensik digital kita juga disorot soal kasus-kasus besar seperti Jessica Wongso dan KM50 kembali diungkit, di mana ada tuduhan serius mengenai rekayasa barang bukti digital hingga penghapusan jejak digital yang merusak integritas proses hukum. Ya teman-teman, rakyat bertanya di mana keadilan jika data bisa dimanipulasi. Nah teman-teman, yang paling menyita perhatian adalah adanya soal ijazah Presiden Bapak Joko Widodo. Ya, mengapa kasus ini terus berlarut-larut?
Ya, ada dua kabu di masyarakat, yaitu mereka percaya ijazah itu asli dan yakin itu palsu berdasarkan temuan tim ahli seperti Roy Suryo. Yang perbedaan mencoloknya adalah satu pihak menyodorkan data penelitian, sementara pihak lain dianggap hanya memberikan pernyataan tanpa menunjukkan bukti fisik, yaitu ijazah asli ke publik secara terbuka. Nah, teman-teman, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Apakah kalian setuju bahwa keterbukaan adalah kunci utama untuk menyelesaikan semua drama ini? Ya, teman-teman, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah sehingga kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Teman-teman, saya juga akan melihat atau mengajak kita untuk melihat bagaimana pendapat teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya dari cuplikan video ini. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Asep, Kapolri pembangkang dan keras kepala, sombong merasa masih berkuasa, rakus kemaruk kekuasaan. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Endorse, pengkhianatan negara harus diadili. Siapa saja hukum, Panglima harus tegakkan hukum di Indonesia. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Sudarto, mantap Bang Rismon, maju terus bersama rakyat. Disampaikan oleh Ahmad Dimadi, meremehkan dunia pendidikan, para termul ini harus disapu. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Dindak Saifuddin, dari atasan sampai bawahan, polisi semuanya oknum, bubarkan kepolisian, tiada guna ada di muka bumi ini. Ya, karena mereka melakukan bagai preman yang tidak punya hati. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Binarso, sampai mulut berbuih pun penguasa tidak akan membuat rezim bergerak selagi orang-orang yang di sana buta dan tuli. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Ramdal Lamdan, sebenarnya negara Indonesia kalau dipimpin negara orang yang tepat, ya negara bisa makmur dan rakyatnya sejahtera dan tidak ada lagi kelaparan rakyatnya. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Ucu Hardi, hukum dapat sendiri dilanggar sendiri, hukum untuk melindungi yang salah. Ya, kepolisian sudah bobrok, penegak hukum sudah tidak benar, tapi DPR dan pemerintah diam saja. Disampaikan oleh Miss Romsri, pecat aja Kapolri dan gak produktif lagi, banyak masalah yang ia lakukan. Mama. Teman-teman, disampaikan oleh Mame, emang faktanya Listio Sigit, pimpinan tertinggi Polri, adalah bergurai ke Jokowi yang selalu menutupi ijazah palsunya. Teman-teman, disampaikan oleh James Mobi, rahasia Jokowi Gibran yang sangat memalukan ada di tangan Sigit, kalau dibuka akan membuka aib negara. Disampaikan oleh Suka Diskadi, betul sekali Bang Rismon, polisi itu penjahat berdasi, nggak merasa berdosa, sama dengan junjungannya. Sampaikan oleh Edi Sismoyo, sudah terlalu Listio turun gantian, biar perhatian rakus hebat Bang Resmon. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Sukardiende, wajib ahli hukum untuk melawan penegak hukum yang melanggar hukum dan merusak hukum, yaitu polisi, hakim, dan jaksa yang hanya adil bagi pejabat yang membayar. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Muhammad Daizak, maju terus Bang Rismon, jangan mundur, buktikan kebenaran untuk rakyat Indonesia. Semoga sehat Bang Rismon, supaya panjang umur, semoga dilindungi oleh Tuhan. Ya, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Muhammad Dri, dari mana bisa asli atau identik? Lihat pas foto seorang yang berada di dalam foto tampak berkumis dan berkacamata, sedangkan Jokowi tak berkumis dan tidak berkacamata. Ya, teman-teman, disampaikan oleh Kurniawandi, bukan para jenderal Polri yang busuk, sampai ada anggota Kapolri terendah sama busuknya. Ayo gaungkan, bubarkan Polri. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang pendapat-pendapat teman-teman kita ini? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian di komentar di bawah sehingga
kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI.